Hari ini, kita akan membahas sebuah kejadian menarik tentang para bajak laut yang salah sasaran dan merugikan diri mereka sendiri. Ketika sebuah kapal induk melintasi lautan, para bajak laut mengira bahwa kapal yang mereka lihat itu adalah kapal kargo besar yang penuh dengan barang berharga. Segera, mereka bersiap-siap dengan 2 perahu kecil, dipenuhi bajak laut Somalia bersenjata, yang meluncur cepat melalui ombak. Mesin perahu menderu melawan gelapnya perairan Teluk Aden. Target mereka adalah siluet besar di cakrawala. Tanpa bendera dan tanpa lampu, hanya ada besi dan keheningan. Dalam logika bajak laut, ini biasanya berarti sebuah pengiriman tanpa pengawalan. Sayangnya, mereka salah besar. Dalam waktu kurang dari 90 detik, siluet itu terungkap. Bukan kapal biasa, melainkan sebuah benteng perang terapung kapal induk bertenaga nuklir yang mampu meluncurkan pesawat tempur sebelum sarapan dan membawa lebih banyak senjata daripada banyak negara. Para bajak laut hanya dilengkapi dengan AK dan RPG, sementara kapal induk itu memiliki 5.000 pelaut, meriam laut yang hebat, sistem rudal berpemandu, dan kebijakan tanpa toleransi terhadap ancaman. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah kebuntuan atau perkelahian, melainkan sebuah pelajaran berharga yang dimulai dengan peringatan dan diakhiri dengan senjata yang siap ditembakkan. Radar kapal induk mendeteksi mereka lebih dulu. 2 titik bergerak cepat dengan tanda rendah dan tanpa sinyal AIS mendekati dengan kecepatan tinggi. Di dalam pusat informasi pertempuran USS Dwight D. Eisenhower, sistem menyala. Operator segera melaporkan tanpa ragu kontak. 2 kapal kecil, posisi 085, mendekat. Di Laut Merah, ini hanya berarti satu hal masalah di atas air. Petugas di dek tidak butuh pendapat kedua. Dia segera menghubungi komunikasi untuk memberitahu dek penerbangan luncurkan seahawk sekarang. Di luar, kapal induk sudah dalam mode siaga. Ini bukan konvoi yang mengantuk. Ini adalah kelompok penyerang penuh yang berpatroli, dan kapal induk adalah pusat komandonya. Inilah yang terjadi ketika Anda memilih kapal yang salah. Ini adalah kisah tentang kesalahan besar yang dibuat oleh para bajak laut. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sebuah MH-60R seahawk memutar rotornya dan meraung dari dek kapal. Dikenal dengan sistem radar canggih dan kemampuan mengidentifikasi detail sekecil tato dari ketinggian 5.000 kaki, helikopter ini segera menyudut ke arah ancaman yang mendekat. Sementara itu, para pelaut di dek penerbangan bergerak cepat. Pelaut dengan kemeja kuning membersihkan ruang, yang mengenakan kemeja merah memeriksa muatan senjata, sementara pelaut berkaos hijau melambaikan izin untuk burung lain yang bersiaga. Di Pusat Informasi Pertempuran, CIC, kontak dengan kedua skiff terdeteksi. Salah satu perahu menarik diri, sementara yang lainnya bergerak langsung menuju kapal induk. Taktik bajak laut biasanya adalah membagi dan membingungkan. Kapten memberikan perintah sederhana, pertahankan arah. Biarkan mereka berkomitmen di udara. Seahawk sudah mendapatkan visual. Pilot melaporkan bahwa pesawat dalam postur bermusuhan dan persenjataan terlihat. Itu saja yang dibutuhkan Angkatan Laut, karena meskipun kebanyakan pertemuan dengan bajak laut seringkali dipenuhi keraguan, situasi ini sudah melewati batas. Seahawk kedua diluncurkan, dan tim dari kapal perusak terdekat, USS Gravely, bersiap. Di dek, Seahawk berputar pelan ke posisi siaga. Seluruh kapal tenang, fokus, dan cepat. Namun, jangan salah, mereka tidak menunggu untuk diserang. Di kapal induk as, keraguan bukanlah protokol, itu adalah kewajiban. Para bajak laut tidak menyadari apa yang mereka hadapi atau kemana mereka akan berlayar. Dari pandangan mereka, itu masih hanya sebuah kapal besar di atas air. Namun, dari perspektif Angkatan Laut, itu adalah 2 ancaman yang mendekat dengan cepat, dan semuanya bergerak. Para bajak laut belum menyadari bahwa tembakan peringatan sudah terkunci dan siap ditembakkan. Perahu di sebelah kanan terus mendekat. Tanpa ada perubahan arah atau penurunan kecepatan, hanya ada kepercayaan diri yang buta, atau seharusnya saya katakan, kebodohan yang mencolok. Pada jarak 800 yard, Seahawk menurunkan ketinggiannya, dan penembak sampingnya mengayunkan M240 ke posisi. Belum ada tembakan yang dilepaskan, hanya postur yang jelas kamu berada di lingkungan yang salah, sobat. Namun, para perompak tetap tidak gentar. Salah satu dari bajak laut bahkan berdiri sambil memegang sesuatu yang panjang dan metalik di bahunya, sebuah RPG. Itu adalah konfirmasi musuh. Seahawk segera melapor melalui radio senjata teridentifikasi.
Melanjutkan intersepsi. Kembali ke Eisenhower. Kapten tidak berkedip sedikit pun. Dari sisi kiri kapal perusak, dua rhip berukuran 11 meter menghantam air, dipenuhi tim VBSS, Vessel Boarding Search and Seizure, angkatan laut yang mengenakan baju pelindung dan membawa granat kejut M4. Mereka bukan diplomat. Mereka adalah tim SWAT terapung yang memiliki izin untuk bertindak cepat dan menyerang dengan keras. Kapal induk itu sendiri tidak perlu menembakkan satu peluru pun, itulah fungsi satuan tugas. Namun, jika keadaan meningkat, menara radar sudah bersiap, melacak perahu seperti elang yang mengamati mangsa di lapangan terbuka. Sementara itu, tim VBSS bergerak untuk mengapit. Ini seperti menonton permainan catur dengan kecepatan 35 knot. Satu perahu mencoba mengelabui dua kapal perang dan satu helikopter, sebuah strategi yang jelas tidak tepat untuk menang. Di atas, penembak seahok memberikan peringatan visual terakhir dengan melepaskan tembakan ke seberang air, tepat di depan haluan perahu. Pesannya sangat jelas, berbaliklah atau tenggelam. Kali ini, para bajak laut bereaksi, namun terlambat. Rhip sudah menyerang. Mesin menderu, membelah ombak seperti pisau bedah. Tim VBSS pertama mengepung skoci dari kanan, sementara tim kedua menghalangi jalan mundur dari belakang. Melalui pengeras suara, mereka berteriak, "Letakkan senjata kalian! Angkat tangan! Lakukan sekarang!" Kebingungan dan kepanikan melanda. Seorang bajak laut melemparkan AK-nya ke dalam air, sementara yang lainnya hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Pilihan yang cerdas, tapi tidak cukup baik. Angkatan laut tidak menunggu lama untuk mengambil keputusan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semuanya berakhir. Senjata disita, bajak laut diikat dengan resleting, dan terkapar di dek rhip. Skiff ditarik, dan situasi sudah diamankan. Sementara itu, Eisenhower tidak pernah berhenti bergerak, bahkan tidak melambat sedikit pun. Kapal induk tidak perlu menangani setiap ancaman sendiri, mereka memiliki rombongan yang lebih kuat. Para bajak laut akhirnya menyadari bahwa mereka tidak hanya memilih kapal yang salah, tetapi juga lautan yang salah. Kini saatnya menjelaskan kepada mereka apa yang hampir mereka ganggu. Dalam keadaan terikat dan dilucuti, mereka menatap sepatu bot di dek. Namun, Angkatan Laut belum selesai. Ketika bergerak di kapal induk Angkatan Laut AS, bahkan tindakan yang tampak bodoh tidak hanya dinetralkan, tetapi juga diselidiki. Dokumen diperiksa, dan pesan dikirim, karena ancaman di masa depan mungkin memiliki kemampuan yang lebih canggih. Sementara tim VBSS mengangkut para tersangka, di atas Gravely, seahok kedua terbang mengelilingi perimeter. Mereka tidak hanya menjaga, tetapi juga memindai tanda tangan termal, penanda, bahkan memeriksa apakah perahu tersebut dilengkapi teknologi seperti GPS, satelit, atau radio terenkripsi. Semua ini menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar sekelompok amatir. Dan ya, ternyata bukan hanya kru bajak laut yang sembarangan. Kembali ke Eisenhower, suasana di kapal induk tetap serius. Kapal ini bahkan tidak keluar dari formasi, tidak melewatkan satupun serangan mendadak dalam penerbangannya. Ketapel masih meluncurkan FA-18 Super Hornet ke langit, dan awak dek bahkan tidak berkedip. Anda tidak akan tahu bahwa intersepsi telah terjadi kecuali melihat log radar. Itulah yang membuat kapal induk begitu tangguh. Sementara bajak laut di sini mengejar uang dengan perahu bocor dan RPG, Angkatan Laut AS mengoperasikan benteng bertenaga nuklir seberat 100.000 ton yang mampu meluncurkan jet setiap 30 detik dan mengatur keamanan regional di separuh dunia. Anda mungkin berpikir bajak laut merasa takut, tetapi coba lagi. Menariknya, perahu kedua yang menyimpang lebih awal agar tidak terdeteksi ditangkap oleh pesawat tanpa awak sekitar 6 mil laut, saat berdiam di dekat kapal penangkap ikan yang tampak terlalu bersih untuk membawa tuna. Beberapa menit kemudian, kapal itu disita oleh tim rhip yang berbeda dari USS Mason, perusak lain dalam kelompok penyerang. Hasilnya 2 perompak ditangkap, 1 laptop disita, dan sejumlah pertanyaan yang akan dijawab di tenda rahasia di Djibouti. Apa yang dimulai sebagai intersepsi sederhana baru saja mengungkap lapisan yang jauh lebih besar. Namun, inilah bagian lucunya. Awak bajak laut asli masih percaya bahwa mereka telah menyerang kapal kargo. Menyerang kapal induk AS seperti membawa pisau mentega ke dalam pertarungan tank kecuali tank itu mengambang, meluncurkan jet tempur, dan memiliki kode posnya sendiri. Secara harfiah, para perompak mengira mereka mengejar kapal kargo yang sepi.
Apa yang mereka temukan adalah kapal yang paling dilindungi di lautan manapun. Kapal induk tidak pernah sendirian. Jika Anda melihat dek datar, Anda sebenarnya melihat kelompok penyerang kapal induk formasi ketat dari kapal perusak, kapal penjelajah, kapal selam, kapal pasokan, helikopter, drone, dan langit yang penuh dengan jet tempur. Ini pada dasarnya adalah kota perang terapung dengan kebijakan tanpa pertanyaan bodoh. Ambil contoh USS Dwight D. Eisenhower, kapal induk bertenaga nuklir dengan panjang lebih dari 1.000 kaki dan mampu menampung hampir 5.000 personel. Kapal ini dapat meluncurkan FA-18 bersenjata lengkap setiap 25 detik. Dan itu baru yang ada di atas dek. Di bawah dek terdapat hanggar, pangkalan pemeliharaan, ruang penyimpanan senjata, pusat kendali radar, pusat intelijen, dan bahkan pasukan polisi internalnya sendiri. Setiap inci kapal diawasi, dicatat, dan dipertahankan. Sekarang mari kita bicarakan senjata. Anda memiliki sistem senjata jarak dekat CIWS, Close-in Weapon System, yang dikenal sebagai CIWS, yang dapat menembakkan 4.500 peluru per menit anggap saja sebagai penggiling daging berpemandu laser yang tidak meminta izin. Lalu ada rudal Sparrow dan ESSM, Evolved Sparrow Missile, yang cepat, akurat, dan brutal. Dan itu bahkan belum termasuk helikopter MH-60R, EA-18G Growlers untuk pengacau, atau burung radar E-2D Hawk yang dapat melihat lebih jauh daripada kebanyakan negara. Anda tidak akan terkejut jika kapal induk Anda ditandai, dilacak, dan dikunci bahkan sebelum mesin Anda mencapai kecepatan penuh. Dan inilah bagian yang paling mencengangkan. Mereka bahkan tidak menggunakan 1/10 dari apa yang mereka miliki. Angkatan Laut bisa meluncurkan drone, menembakkan suar peringatan, mengerahkan detasemen marinir, atau jika situasinya cukup serius, mengizinkan kekuatan mematikan dalam hitungan detik. Tetapi mereka tidak perlu melakukannya, karena ancaman itu jauh di bawah kemampuan respons mereka. Itu hampir lucu. Ini adalah statistik untuk memberikan perspektif, satu kelompok penyerang kapal induk dapat mengendalikan wilayah udara seukuran Texas. Artinya, dari ratusan mil jauhnya, mereka tahu siapa Anda, kemana Anda pergi, dan apa yang Anda bawa. Jika mereka membiarkan Anda mendekat, itu karena mereka ingin melihat apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Dan jika tindakan Anda terlihat sedikit bermusuhan, permainan berakhir. Jadi ya, mencoba membajak kapal induk AS bukan hanya sembrono, itu sama dengan meminta untuk ditangani oleh seluruh tim saat Anda memegang senjata nerf. Angkatan Laut belum selesai, karena setiap perlengkapan, setiap sinyal radio, dan setiap detail yang longgar sekarang menjadi informasi intelijen yang berharga. Menetralisir ancaman hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah mengeksploitasi setiap kesalahan yang dibuat oleh musuh. Sementara para bajak laut terikat dengan resleting dan diam-diam mengevaluasi kembali hidup mereka, di ruang baja di bawah dek, tim intelijen Angkatan Laut sudah membedah seluruh pertemuan. Peluncur RPG dikantongi dan dipindai untuk mengetahui asalnya. Telepon satelit yang rusak dilucuti dan dibuang ke penganalisa sinyal yang aman. Setiap koordinat dicatat oleh sensor Seahawk, dipetakan, dan dirujuk silang dengan rute penyelundup, termasuk aliran senjata Iran dan pergerakan sel bajak laut dari Mogadishu ke Mukalla. Karena Angkatan Laut tidak hanya berurusan dengan bajak laut, mereka mempelajarinya dengan saksama. Perahu kecil ini praktis merupakan ringkasan intelijen yang mengambang. Di ruang komando USS Eisenhower, analis menyisir semua data rekaman termal, penyadapan radio, tanda daya, bahkan kaleng bahan bakar diambil sampelnya. Satu frekuensi aneh menarik perhatian mereka. Frekuensi itu cocok dengan obrolan yang sebelumnya dicegat di dekat pengiriman senjata ilegal dari Eritrea. Bingo! Sekarang ini bukan hanya serangan bajak laut acak. Ini adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Tindak lanjutnya bukan hanya laporan setelah tindakan, tetapi akan menjadi paket penargetan waktu nyata. Dalam waktu kurang dari 12 jam, data tersebut sudah terbang ke atas rantai, menuju Sencom, mitra koalisi, dan pusat fusi intelijen Aricom. Di Bahrain dan Djibouti, seluruh mesin bergerak cepat karena serangan berikutnya mungkin tidak akan melibatkan RPG. Mungkin kali ini akan ada drone, jalur penyelundupan, atau bahkan bajak laut yang tanpa sadar bertindak sebagai umpan untuk ancaman tersembunyi yang lebih serius. Itulah pola pikir Angkatan Laut. Setiap kontak kecil diperlakukan sebagai penyelidikan, uji potensi gangguan, atau pendahuluan. Jadi, Angkatan Laut tidak hanya menepis gangguan, mereka membuat peta seluruh kawanan.
Bagi para bajak laut, ini hanya riak pertama. Gelombang sebenarnya sudah bergerak di bawah permukaan. Tim intelijen menenggelamkan data drone, menggeser kisi pencarian, dan perencana serangan membisikkan 3 kata paling berbahaya dalam kosakata Angkatan Laut as paket target dikonfirmasi. Lautan tenang lagi, tetapi tidak akan tetap seperti itu. Angkatan Laut sedang mengawasi, dan sekarang semua orang juga. Saat matahari terbit, lautan tenang kembali. Eisenhower tidak kehilangan irama. Operasi penerbangan dilanjutkan, kopi diseduh, dan jet diluncurkan. Ini adalah hari lain di atas kapal paling mematikan yang mengapung. Namun, di bawah permukaan yang tenang, banyak hal telah berubah. Apa yang dimulai sebagai upaya penyergapan yang ceroboh, telah memicu intelijen multisaluran yang menyapu seluruh wilayah. Satelit memposisikan ulang lalu lintas komunikasi, dan bahkan kapal-kapal sekutu di koridor diberi pengarahan. Pesannya bukan hanya untuk para perompak itu, juga untuk siapapun yang mengamati, merencanakan, atau cukup bodoh untuk berpikir bahwa kapal induk AS adalah sasaran empuk. Ini adalah siaran diam yang ditulis dengan presisi dan kekuatan yang luar biasa. Kami melihatmu, kami menghentikanmu, kami belajar darimu, dan lain kali kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan. Kembali di belakang sekoci, pesan Angkatan Laut beriak melalui wilayah. Obrolan penyelundup terputus, dan semburan radio yang mencurigakan menjadi gelap. Selama beberapa hari yang menegangkan, bahkan jalur laut dekat Somalia menahan napas. Karena ketika Angkatan Laut AS merespons, mereka tidak memposting peringatan, mereka hanya membuat contoh. Jika Anda memimpin kapal induk, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Apakah Anda akan menangkap mereka hidup-hidup atau menenggelamkan sekoci di tempat? Beritahu kami di komentar. Jika Anda berpikir bahwa kerusakan ini liar, intens, atau benar-benar tidak dapat dipercaya, tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan apa yang akan datang berikutnya. Karena di perairan seperti ini, Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan datang. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan mendukung saluran kami, bergabunglah dengan Armada. Anda akan mendapatkan lencana loyalitas, balasan prioritas, dan membantu kami menghadirkan lebih banyak kisah Angkatan Laut yang nyata ke permukaan. Klik bergabung di halaman saluran kami dan melangkahlah ke atas kapal. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube kami.